Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Id yang insyaallah senantiasa dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini, Masjid At-Tabayun, untuk sama-sama nanti insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah yang kali ini bertindak sebagai imam sholat dan sekaligus khatib adalah Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ali Imran Nasution SPD, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkan kami menyampaikan susunan acara pada sholat Id hari ini. Pertama, pembukaan sekaligus sampai saat ini. Kedua, nanti ada laporan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Kurban yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Apang Taufik SHMA. Selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Masjid At-Tabayun. Insya Allah 6.45 kita akan melaksanakan sholat Id. Oleh karena itu kami mohon kepada para jamaah yang masih di luar untuk segera memasuki lapangan parkir untuk jamaah pria, dan kepada para jamaah wanita untuk memasuki area dalam masjid. Kami memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan peribadahan ini ada hal-hal yang masih kurang nyaman di hati para jamaah. Kami sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi kami juga menyadari bahwa masih ada proses dalam pembangunan masjid ini sehingga mungkin ada hal-hal yang terganggu. Demikian yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya dimohon kepada Ketua Panitia Pelaksanaan Kurban Bapak Haji Apang Taufik SHMA untuk menyampaikan laporan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus jemaah Masjid At-Tabayun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami sebagai panitia Idul Kurban 1440 Hijriah bertepatan dengan hari ini Kamis 29 Juni 2023. Alhamdulillah, pada perdana ini kami mengadakan Idul Kurban di masjid kami yang kami cintai. Kami telah memperoleh hewan kurban sebanyak sapi 14 ekor.
kambing 23 ekor. Yang nanti insya Allah nanti setelah badak sholat Idul Adha ini kami akan melangsungkan acara pemotongan hewan-hewan kurban tersebut. Sekaligus insya Allah akan membagikan dan mendistribusikan kepada yang haknya. Untuk itu kami sebagai panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, bil khusus jemaah Masjid At-Tabayun yang telah mempercayakan kepada kami untuk melakukan penyembelihan dan sekaligus mendistribusikannya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bersama-sama bisa terlaksana dengan baik sehubungan dengan amanat yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail. Kita bisa melakukan bersama-sama. Akhirul kalam, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jemaah salat Idul Adha 1444 Hijriah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan perkenannya pagi hari ini 10 Zulhijjah 1444 Hijriah kita semua dapat berkumpul bersilaturahim di halaman dan di dalam Masjid At-Tabayun ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur alhamdulillah yang tiada putus kita panjatkan kepada Allah karena setelah menggelar sholat Idul Fitri tanggal 2 Mei 2023 yang lalu, inilah pertama kali juga Masjid At-Tabayun melaksanakan sholat Idul Adha dan kemudian nanti dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Seperti tadi sudah diinformasikan oleh Ketua Panitia Kurban Masjid At-Tabayun, Bapak Haji Afang Taufik MHSHS HMA, sambutan warga muslim Taman Villa Meruya dan sekitarnya di luar dugaan kami. Pencapaian 14 ekor sapi dan 23 ekor kambing merupakan sesuatu yang kami syukurin kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kepercayaan para sahibul kurban terhadap masjid ini demikian tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, usai sholat Idul Adha ini tepat pukul 9 nanti insya Allah panitia akan memulai pemotongan hewan kurban. Melalui kesempatan ini kami mengundang para sahibul kurban dan juga bapak-bapak yang berminat untuk menyaksikannya di belakang masjid ini. Dalam kesempatan berkumpul pagi ini, izinkan kami mengajak seluruh jamaah untuk makin memahami dan mengambil hikmah dari peristiwa Idul Adha, Idul Kurban, yaitu tentang pentingnya dalam kehidupan sehari-hari kita meningkatkan kesiapan kita untuk berkurban, memperkuat kesabaran dan mengukuhkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Idul Adha ini kita sama-sama sudah diajarkan untuk selalu mengedepankan keikhlasan dan kebaikan dalam tindakan kita sehari-hari. Bapak, Ibu dan ibu sekalian, selain itu
kita juga diingatkan untuk terus saling berbagi dengan sesama, terutama dalam mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mari kita mendalami makna berbagi daging kurban sebagai simbolisasi ajakan untuk menolong saudara kita, mereka yang kurang mampu, sehingga dengan demikian mereka juga bisa merasakan kebahagiaan dalam momen Idul Adha ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak, Ibu, dan para jamaah sholat Idul Adha yang insya Allah dimuliakan Allah, mengakhiri laporan Idul Adha ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang pertama seluruh panitia kurban Masjid At-Tabayun, para guru, para ustadz, para ulama dan umaro yang telah terjun membantu dan menyokong semua kegiatan peribadatan dan sosial di Masjid At-Tabayun ini. Kedua juga pada para sohibul kurban yang sudah mempercayakan hewan kurbannya kepada Masjid At-Tabayun, para dermawan dan donatir yang telah terus memberikan dukungan material untuk Masjid At-Tabayun yang secara fisik infrastrukturnya masih terus kami lengkapi. Izinkan melalui kesempatan ini kami menggugah para dermawan, para donatur untuk sudilah kembali mengulurkan bantuan bagi penyelesaian tambahan dari pembangunan yang sedang kami kerjakan. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak Haji Gajum, warga di belakang Taman Villa Mulia ini, di belakang masjid ini, bersama keluarganya yang telah meminjamkan area tanahnya di belakang masjid untuk menjadi tempat area pemotongan hewan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk Bapak Kajum dan keluarga. Kami juga berterima kasih kepada tim security Taman Villa Mulia dan tetangga dekat kami, pengelola sekolah St. John's, yang telah menyediakan areal halamannya untuk jadi areal parkir kendaraan para jemaah sholat Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan semua jerih payah dan kerja keras Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa atas nama DKM dan panitia kurban Masjid At-Tabayun, kami mohon maaf sedalam-dalamnya jika dalam pelaksanaan kegiatan ini di sana sini Bapak-bapak, Ibu melihat ada kekurangan dan kehilapan. Semoga semua amal ibadah kita dan kehadiran kita di Masjid At-Tabayun ini menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وكرم وعظم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bersyukur atas segala karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Berselawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala karunia yang Allah telah berikan. Dan semoga kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah dengan sunnah beliau dalam kehidupan. Dengan momentum salat Idul Adha menggambarkan bagaimana keikhlasan hati kita menghadap kepada Allah, ketundukan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Quranul Karim hurufnya berjumlah 1.270.000. Ayat dalam Al-Quranul Karim 6.666 ayat. Surat di dalam Al-Quranul Karim 114. Dari kesemuan itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hanya 2 surat yang memuat kalimat qalbun salim. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz ja'ahu biqalbin salim." Ketika Nabi Allah Ibrahim datang menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang dipenuhi dengan keyakinan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah tafsir dijelaskan, yakni tafsir Al-Qurtubi, haddatsani Ya'qub ibn Ibrahim qala haddatsani ibnu Aliyah qala an Aunah qala qultu li Muhammadin mal qalbus salim. Seorang tabi'in bertanya kepada orang-orang yang terdekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu qalbun salim? Apa itu ciri-ciri hati yang selamat, hati yang sejahtera? Maka para sahabat mengatakan, ayya'lama anna Allaha haqqun, bahwa seseorang itu harus meyakini, harus mengetahui sesungguhnya Allah itu adalah benar adanya. Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Allah sebagai pencipta diri kita, Allah sebagai pencipta semua yang ada di muka bumi. Ini harus kita ketahui.
Kita sama-sama tahu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sesuatu yang ditimbulkan dari sebuah penelitian keilmuan, sesuatu itu adalah benar adanya. Sesuatu yang ditemukan harus berdasarkan riset pendidikan tentang keilmuan yang dia miliki. Maka dengan demikian, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tentu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini yang dimaksud. Ayya'lama anna Allah ala kulli syai'in qadir, anna Allah haqqun. Itu yang tertanam dalam hati kita jika kita memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, dan hati yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah ditelusuri dari berbagai tafsir yang disebutkan, kalimat idh ja'ahu biqalbin salim, idh ja'a rabbahu biqalbin salim, ketika beliau adalah Ibrahim alaihissalam, mendatangi Tuhannya dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin berhadapan dengan Raja Namrud pada ketika itu, dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari ayat itu kita bisa pastikan bahwa kita harus memiliki hati yang bersih, harus bisa memiliki hati yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disematkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim ketika Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 84, idh ja'a rabbahu biqalbin salim, ketika Nabi Allah Ibrahim datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas apa yang harus kita lakukan agar hati kita ini menjadi qalbun salim? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana upaya Nabi Allah Ibrahim menggapai hati yang salim, hati yang kuat akidahnya, hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 260, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya Ibrahim mencari kebenaran Allah dengan pemikirannya, dengan usaha yang dia lakukan. Maka dengan kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berpikir tentang apa yang Allah jadikan di muka bumi ini, sehingga bermuara kepada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim melalui riset yang beliau lakukan. Ketika dia memohon kepada Allah, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala awalam tu'min, ya Ibrahim, apakah kamu belum yakin dan percaya untuk saya? Apakah kamu belum yakin dengan Allah? Ibrahim menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu ya Allah, saya yakin dan percaya untuk Anda. Kepadamu ya Allah, aku percaya. Tapi untuk menenangkan hati ini ya Allah, mencari kebenaran Allah, kita usahakan, bukan kita dapatkan dari keturunan kita. Kita tidak mau dikatakan Islam KTP. Kita tidak mau dikatakan Islam dan akidahnya turunan. Karena nenek moyang kita muslim, maka kita menjadi seorang muslim. Itu tidak diajarkan dalam Islam.
Nabi Allah Ibrahim melakukan terobosan baru. Dulu bapaknya menembah patung dan pemahat patung. Apakah Ibrahim alaihissalam mengikuti apa yang dilakukan ayah dan nenek moyangnya? Tidak. Maka dia mencari akan keyakinannya untuk beryakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membuat 4 ekor burung. Kemudian burung itu dipisah satu sama lainnya. Dan ditaruh sebahagian bagian yang dari burung yang 4 tadi di setiap gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah, "Summa ya'tinaka sa'ya." Kemudian burung-burung itu akan berterbangan kepada engkau dengan dalam keadaan kehidup. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak cuma itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menggariskan ini dan memberikan arahan kepada kita. Keyakinan dan keislaman kita harus kita cari kebenarannya, sehingga kekuatan akidah kita tambah berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Nabi Allah Ibrahim melihat ayahnya dan pengikut ayahnya memahat patung, dan langsung mereka sembah patung-patung itu. Kemudian dia legalau. Kemudian dia bingung, aku menyembah siapa? Ketika dia berjalan di malam hari, maka dia melihat bulan. Qala hadha rabbi. Ini adalah Tuhan. Falamma afala, qala la uhibbul afilin. Ketika bintang, bulan, matahari terbenam, hilang, maka dia mengatakan, aku tidak suka yang hilang. Berjalan di malam hari, dia melihat bulan, sama. Dia mengatakan, inilah Tuhan. Apabila dia berjalan di siang hari, dia melihat matahari, maka dia mengatakan, inilah Tuhan, ini lebih besar. Ini Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, eksperimen. Pencarian demi pencarian yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga keyakinan dan akidahnya kepada Allah, dan pantaslah dia disematkan dengan qalbun salim yang disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 84 tadi. Setelah semuanya yang dilakukan, risetnya, penelitiannya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan mukaku, aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan, zat yang menciptakan langit dan bumi, dan saya lurus di dalamnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang-orang yang musyrik. Dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jelaslah sudah bagaimana sudah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim, bagaimana ketangguhan Nabi Allah Ibrahim tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian ketika anaknya Ismail akan disembelih, kejadian bersamaan disuruh untuk berdakwah di Palestina, akan meninggalkan anak istri tercintanya di Makkatul Mukarramah. Setelah kembali dari Palestina, dia disuruh untuk disembelih. Bagaimana pula pada saat itu dia dieksekusi untuk dibakar oleh Raja Namrud dan lain sebagainya. Ketangguhan Nabi Allah Ibrahim tidak bisa kita ragukan kembali. Dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sama-sama kita memohon kepada Allah dengan upaya yang harus kita lakukan. Kita tidak mau menjadi kaum muslimin yang disebutkan dengan muslim keturunan. Kita tidak mau dikatakan muslim dengan Islam KTP dan seterusnya. Dan kita harus melakukan riset itu. Tidak ada salahnya kalau kita mentadaburkan diri kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan organ tubuh kita, sehingga pada saat ini kita masih menikmati
bagaimana kemurahan dan rahman rahim Allah pada pagi yang dimuliakan Allah ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa harus kita memiliki hati yang salim atau yang disebut dengan qalbun salim, yang di dalamnya memiliki akidah yang kuat kepada Allah, sebagaimana akidahnya Nabi Allah Ibrahim. Di dalam surat As-Su'ara, Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu nanti tidak akan bermanfaat harta dan anak yang kita miliki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan akidah yang kuat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak memiliki qalbun salim akan celaka. Tapi ketika kita memiliki hati yang kuat keyakinannya kepada Allah, kita akan bahagia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilatahu innahu huwal ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Apa yang harus kita lakukan untuk meraih qalbun salim? Karena di dalam ayat As-Su'ara Allah Subhanahu wa taala memastikan pada hari yaumul mahsyar nanti orang yang akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya mereka-mereka yang memiliki hati yang salim, hati yang dipenuhi dengan akidah yang kuat, hati yang dimiliki mereka-mereka yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan arahan kepada kita untuk meraih qalbun salim tersebut. Yang pertama, ma'rifatullah. Kita mesti dan harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah lah segala-galanya dalam kehidupan kita. Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan sekaligus memiliki diri kita. Tidak ada yang pernah kita lakukan, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kalaulah bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendekatan ma'rifatullah ini, insyaallah hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang kita lakukan. Yang kedua, ma'rifatun nafs, mengenal diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Berapa lama hidup kita di muka bumi ini? Apakah kita akan kekal selamanya di muka bumi ini? Ataukah kita akan mati besok hari? Persiapan apa yang sudah kita lakukan? Amalan apa yang sudah kita mau andalkan menghadap Allah? Apakah hati kita sudah terhindar dari sifat riya, ujub, takabur, sombong, dan lain sebagainya? Kenali diri. Dengan mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita mesti harus untuk mengenali musuh-musuh kita. Ma'rifatul adu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 60. Alam ahada ilaikum ya bani Adam
Bukankah aku telah menjanjikan kepada kalian, wahai cucu-cucu Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh ternyata buat kalian. Musuh yang jelas buat kalian. Maka dengan demikian, kita yakin dan percaya bahwasanya dalam kehidupan kita, musuh ternyata kita adalah syaitan. Bukan tetangga kita, bukan saudara kita seiman dan seakidah. Musuh kita adalah syaitan. Dan inilah yang harus kita menghindar darinya. Semoga hati kita bisa terselamatkan darinya. Yang ketiga dan yang keempat, kaum muslimin, imla'il qalbak bidzikrillah. Solusi dan upaya yang harus kita lakukan untuk menjadikan hati kita menjadi qalbun salim adalah mengingat Allah setiap saat. Memenuhi hati kita selalu berzikir kepada Allah. Memenuhi hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Maka dengan demikian, mengingatnya kita kepada Allah, dan Allah bantu kita untuk melakukan sesuatu yang bermuara kepada akidah dan penguatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, isti'anun ilallahi ala kulli halin min ahwalil qulub. Memohon, selalu memohon kepada Allah untuk dibantu kita, untuk mengadakan hati kita dengan sebaik-baiknya mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap doa-doa yang kita lantulkan. Ya muqallibal quluba, tsabbit qalbi 'alal iman wa 'alal Islam. Wahai ya Allah, yang Engkau yang membolak-bolakkan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan dan keislaman. Ini yang harus kita lakukan. Memohon sepenuhnya kepada Allah, yakin bahwa Allah akan menjaga hati kita dan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita jika hal-hal di atas dilakukan dalam kehidupan. Mengenal Allah, mengenal diri sendiri, mengenal musuh kita yang nyata siapa, mengisi hati kita dengan selalu berzikir kepada Allah dan memohon kepada Allah agar hati kita bisa dijaga untuk selamanya sampai kita menuju ke liang lahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan semua akan bermuara kepada keyakinan kita kepada Allah. Selalu kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki diri-diri kita, yang senantiasa memberikan arahan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah kelak di akhirat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala al-iman. Ya Allah, Engkau yang membolak-bolakkan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan. Wa tsabbit qulubana ala al-islam, dan tetapkanlah hati kami dalam keislaman. Wa tsabbit qulubana ala dini nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tetapkanlah hati kami dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina. Allah ya Rabbal Alamin, Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati kami. Maka arahkanlah hati kami selalu berada dalam kenikmatan yang Engkau berikan kepada mereka-mereka yang terdahulu, hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang mendekat kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan sebagaimana Engkau tetapkan keimanan kepada para nabimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kelak di padang mahsyar bangkitkanlah kami dengan iman yang kuat, memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang selalu berpaut kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kehidupan kami di muka bumi ini kami tidak tahu sampai kapan.
arahkanlah kami kepada jalan yang Engkau ridhoi, sampai kami menghembuskan nafas kami yang terakhir dalam muka bumi ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah kematian kepada kami dengan husnul khatimah, dan hindarkanlah kami dengan su'ul khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, Engkau titipkan kepada kami kedua orang tua kami, berikanlah kebaikan kepada keduanya, sebagaimana mereka memperbaiki kami dalam kehidupan kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami dalam urusan dunia kami, dan berikanlah kebaikan kepada kami kelak nanti dalam urusan akhirat kami, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب